Pemirsa, kembali di dialog Breaking News Air Asia. Mas Rio, Anda sebagai keluarga korban pada waktu itu pesawat Aviastar tahun 2009 yang jatuh di Wamena. Kesedihan terdalam yang Anda alami adalah pada saat mendengar bahwa pesawat itu hilang atau pada saat melihat jenazah korban ditemukan? Atau pada titik apa? Itu pas sudah dikabari sih, pas sudah jatuh. Ya waktu itu ya seperti ada yang hilang aja sebagian besar dari diri saya, kayak lost gimana. Cuma yang saya lihat sih 1-2 hari ke depan ya masih belum terlalu terasa apa-apa gitu. Gimana ya ke depannya baru mungkin ada. Seperti Anda katakan tadi sempat 1-2 minggu tidak dirasa seperti itu ya. Seperti baru tidak berasa ya. Jalan minggu kedua ke depannya mulai baru mulai kesedihannya mendalam. Jadi kalau yang dialami Mas Rio seperti ini, Mbak Vera, dia sempat mengalami shock atau tidak? Yang delay, shock dan denialnya panjang gitu ya. Jadinya dalam 2 minggu feelingnya mestinya normalnya adalah ketika kita menerima berita duka, musibah, and then kita shock, kita langsung sedih gitu. Jadi kita itu yang normalnya. Tapi kan setiap orang berbeda-beda. Tapi beberapa orang nanti memang lebih lama. Karena tadi tiba-tiba ada tanggung jawab moral yang dirasakan. Tiba-tiba ada yang lain-lain lagi. Nah itu tuh yang sebetulnya mau dibenahi dengan cepat. Ya, Mas Rio, pada saat itu apakah Anda merasa ada kewajiban untuk bukan terlihat tangguh ya, tapi menjadi sosok yang lebih kuat lah. Karena Anda sebagai anak laki-laki satu-satunya, ada ibu yang juga kehilangan, ada kakak perempuan yang juga kehilangan. Iya, saat itu saya merasa seperti itu. Tidak mudah sih. Ada perasaan harus seperti kelihatan kuat lah dan bisa nerima. Mungkin karena itu juga shocknya delay ya Mbak ya? Itulah yang kita paling khawatirkan, itu yang kita mau prevent sebetulnya. Jadi supaya momen itu ya nggak terlalu panjang, dan kalau bisa ketika mendengar beritanya shock, kita lanjutkan ke proses-proses bergaining yang nggak lama-lama gitu ya. Sedih mendalam ini yang kita sebetulnya mau keluarkan dengan cepat untuk bisa bangkit kembali. Anda kan tadi sempat bicara juga soal luapan emosi yang kemudian bisa digiring menjadi merasionalkan kesedihan, dan eventually itu harus sampai ke tahap akhir, yaitu ikhlas yang kita semua inginkan untuk keluarga korban di setiap bencana. Bagaimana dari tahap merasionalkan kesedihan bahwa semua orang akan berpulang pada waktunya, tapi jalannya berbeda-beda, itu bisa sampai ke ikhlas? Kalau berpulang itu kita ngambil unsur spiritual ya. Oh iya. Kalau tadi yang saya maksudkan dengan rasional adalah berikan info-info yang betul-betul rasional tentang musibah pesawat. Itu kan untuk menghindari trauma seperti itu ya. Tapi bukan menghindar, tapi untuk mencegah terjadinya trauma. Itu berbeda. Let go of kesedihannya seperti itu. Nah, menyudahi kesedihan itu nggak bakal kehilangannya, supaya tidak menjadi trauma dan akhirnya bisa sampai ke tahap ikhlas. Nah, itu yang saya maksudkan tadi. Kesedihan itu tidak bisa dicegah. Justru kesedihan itulah yang harus kita lewati fasenya. Dengan cara apa? Bahwa memang akuin, accept kenyataan bahwa kita sedih, bahwa kita kehilangan, dan itu memilukan, dan Anda punya hak pada saat itu 1-2 minggu pertama justru untuk betul-betul nangis sekian jam per hari. You have right, Anda punya hak di situ. Jadi nggak usah berlagak bahwa saya kuat, ini semua akan baik-baik saja, nanti akan ketemu lagi. Sebentar, Anda punya hak untuk sedih. Ketika Anda lewatin fase-fase itu, Anda sedang letting go kesedihannya. Mas Rio, Anda setelah 1-2 minggu terlampaui di mana Anda harus menjadi sosok yang kuat untuk anggota keluarga lain, apakah Anda kemudian sempat memberikan waktu kepada diri Anda sendiri untuk merasakan betul kesedihan kehilangan ayah? Ya sering itu kalau malam-malam atau gimana. Ya cuma yang di tempat tidak terlihat orang lah. Itu. Jadi jadi Mas Rio saya ajarkan untuk ikut pendampingan deh, ya, biar kita betul-betul bisa recover. Itu maksudnya. Gitu ya Mbak ya. Jadi proses itu yang benar-benar harus didalami. Ada satu pertanyaan lagi Mbak Vera, kita kan sebagai penonton yang mungkin tidak berkenan langsung dengan keluarga korban ataupun tidak memiliki anggota keluarga atau teman sanak saudara yang berada di pesawat yang mengalami kecelakaan. Tapi tayangan terus-menerus bisa juga berdampak terhadap audiens yang 5 hari ini menonton. Ya, ibarat secondary trauma ya, kita yang ngelihat lama-lama akhirnya kita sama-sama apa tuh Mbak? Ya kita merasa bahwa tiba-tiba ngeri ya, penerbangan di lokal maupun internasional ngeri ya, nggak mau naik pesawat lagi dan lain-lain, karena Anda menyimpan ketakutan atau fear-nya
di dalam, tapi nggak diselesaikan. Nah, kita sadar nggak ketika itu terjadi? Oh, kita pada saat menerima tayangan sekali dua kali, oke, kita mulai ngeri nih, ngerinya tapi nggak diekspresikan, terus dibombardir dengan kesedihan, kengerian dan semuanya related dengan kesedihan yang kita pernah punya. Itu justru bisa dalam loh. Ketika nggak diselesaikan, Anda kemudian khawatir untuk terbang dan naik pesawat seperti yang tadi diceritakan bahwa Anda punya teman itu yang salah naik satu pesawat. ini ya. Itu satu dampak dampaknya. trauma. Ada dampak lain nggak? Secara sekunder pada Kalau orang kita lain yang melihat. Violent, Nah, bukan itu violent, sebabnya. tapi grafik ya. Nah, itu dia, Manda. Itu sebabnya dalam tayangan ini peran media, makanya saya senang loh Berita Satu itu justru menayangkannya adalah info-info yang rasional, bahwa poskonya di sini, bahwa nanti pendampingan itu bentuknya seperti ini, bahwa kejadian itu begini loh, dibahasnya dalam bentuk yang informatif gitu. Baik. Sesuai akal sehat dan logis, bukan memicu emosi-emosi dan drama gitu. Mas Rio, ini mungkin pertanyaan terakhir untuk dialog siang ini. Apa yang bisa Anda bagi ke keluarga korban yang saat ini sedang melalui masa duka seiring masih dicarinya dan dievakuasinya jenazah REJQZ 8501? Ya sih, saya ingin mengucapkan turut berduka cita aja dalam-dalamnya, dan ya semoga yang ditinggalkan diberi kekuatan dan proses penyembuhannya bisa lebih cepat jauh. Oke. Mbak Vera, ini terakhir. Kalau tips juga nih bagi penonton televisi yang tentunya kita kan pengen tahu juga ya informasi terakhir, tapi supaya jangan mengalami yang Anda katakan tadi, secondary trauma, karena kan kita nggak sadar ketika itu terjadi. Iya, kalau makanya tayangan ini kan nggak bisa dihindari ya Mbak ya. Itu sebabnya ya, ketika Anda merasa terlalu terbawa secara emosional, please ya, didiscuss it rationally, secara logis dengan orang-orang di sekitar Anda, agar perasaan yang tadi Anda punya netral, itu saja. Jangan sampai jadi takut naik pesawat terbang juga ya, karena melihat tayangan tadi, karena beberapa sudah hari kita diskusikan secara rasional, logis gitu maksudnya. Ya, tadi ternyata moda transportasi paling aman kok sebetulnya. Kalau anak approach-nya beda lagi, karena kebetulan penghayatan mereka right here right now gitu. Itu sebabnya nanti misalkan metodenya aja ada di dapur di mana TV sedang menyala, terus ada gambar jenazah yang sedang diangkat, lalu ada gambar orang nangis-nangis kehilangan, itu gimana Mbak? Nah, bantu anak untuk mampu mengekspresikan emosinya secara verbal via gambar atau lewat permainan, itu membantu. Dan dijelaskan juga ya sebenarnya apa yang sedang terjadi pada saat ini. Ya, via permainan tadi. Jadi via bermain-main, atau karena anak kan secara verbal biasanya limited, terbatas. Itu yang membedakan Kita antara orang dewasa karena dengan kita nggak tahu anak-anak. apa yang sedang dipikirkan. Itu sebabnya kita langsung ajak via main-main, terus kemudian bercerita lewat dongeng-dongeng yang similar kontennya. It helps, gitu kira-kira. Baik, Mbak Vera dan Mas Rio, terima kasih sudah menemani saya siang hari ini di studio Berita Satu. Semoga informasi yang kita bagi siang ini bisa bermanfaat bagi keluarga korban yang saat ini sedang berduka menunggu evakuasi jenazah.